Assalamualaikum semuanya. Ayo jawab dong. Waalaikumsalam. 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 Nah, kakak mau nanya dulu ya, kabarnya satu-satu. Nah, halo Rahma, gimana kabarnya hari ini? Baik. Saya baik, alhamdulillah. Kalau Syifa gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kakak mau tanya, kalau Gaida kabarnya hari ini baik? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semil gimana hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kalau Syahrul gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mungkin nggak terdengar ya. Ya udah. Galip gimana hari ini kabarnya? Galip sehat? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Galip kalau boleh gak on cam sayang? Nanti Aman? gak usah boleh gak on cam, gak usah kelihatan mukanya semuanya juga nggak apa-apa kok. Nah, tolong ya, makasih. Nah, Ari gimana kabarnya Ari? Kamu nggak on cam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Erik on cam dong. Ya. Oke. Nah, udah pada on cam nih ya. Erik on cam dong. Lihat nih. Ada Semil juga kok sama Galip. Nah, yaudah yuk. Kita mulai aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah pada siap belum belajarnya? Siap. Siap. Jawabnya gini. Jawabnya siap. Allahu Akbar. Bisa gak? Bisa? Bisa. Ayo 1, 2, 3. Sudah siap belajarnya? Siap. Allahu Akbar. Masya Allah, mantap. Nah, sekarang sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kakak mau siapa? Ada yang mau pimpin doa gak? Kalau nggak ada nanti ditunjuk. Siapa? Ih, pada malu-malu ya. Ya udah, kakak boleh minta tolong Semil gak untuk pimpin doa pada pembelajaran hari ini? Al-Fatihah boleh? Gak bisa. Halo. Ya udah, kalau malu nggak apa-apa. Gaidah aja ya. Gaidah baca Al-Fatihah yuk. Bisa? Bismillah. Berdoa sebelum belajar kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Ayo, Bismillah. Al-Fatihah ya. Iya, yuk pimpin Gaidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman, adik-adik kita akan belajar. Tadi kan kita udah belajar ya. Nanti belajar ini tentang bagian-bagian dan tumbuhan. Mungkin adik-adik sering ya lihat tumbuhan. Udah ada yang pernah lihat tumbuhan belum? Lihat pohon? Pasti sering kan? Tapi kita belum tahu nih, ternyata pohon itu ada bagian-bagiannya loh. Nah, nih sebelumnya kakak punya video buat adik-adik. Gimana kalau kita nonton video dulu? Pada mau gak? Yuk nih.
Udah boleh di mute dulu sayang. Nah, biar biar suaranya terdengar sama yang lain ya. Kita tonton video dulu. Nih. Nih biar gede videonya. Bentar ya. Nih. Suaranya terdengar gak adik-adik? Dengar. Oke. Nggak ada. Gak ada. Coba ya. Bentar. Hilang, suaranya hilang baru. Tumbuhan Sekarang termasuk ada? sumber daya Ada. alam hayati Oke. yang harus kita jaga kelestariannya. Apakah kalian sudah mengetahui tentang bagian-bagian tumbuhan? Dan bagian tumbuhan mana yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut? Mari kita cari tahu dari video berikut Yuk, ini. kita cari tahu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya di sini di channel Surya Junib Edukasi yang akan memberikan pelajaran cuma-cuma untuk kalian belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Nah, apa aja Nah, ya sebelum bagian-bagian memulai tumbuhan? pelajaran, silahkan kalian amati gambar yang akan ditayangkan berikut ini. Kita lihat yuk gambarnya ada apa aja. Nah, ada gambar pohon nih ternyata. Nah, dari gambar yang ditayangkan tadi, itu merupakan bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan hijau dapat membuat udara di sekitar kita menjadi segar. Adanya tumbuhan, Sekarang jadi mari kita segar mengenali karena ada udara. bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Dan kita kenalin nih ada apa aja ya bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah Nah, akar. pasti udah pada tahu. Akar dong. adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah dalam untuk tanah. mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, dan mudah hanyut terbawa air ketika hujan turun. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tumbuh-tumbuhan berumbi seperti kentang dan singkong. Bagian-bagian tumbuhan yang kedua adalah Wah, ada batang. apa nih? Batang tumbuhan berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai tempat mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya bagian tumbuhan Ada yaitu apa ya? daun. Daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan. Daun banyak mengandung zat hijau Tumbuhan tuh daun harus yang makan disebut juga loh. klorofil. Daun terdiri dari tangkai, daun, dan helai daun. Nah, tuh. Selanjutnya adalah bunga. Terakhir, Bunga selanjutnya merupakan ada bagian bunga. tumbuhan yang memiliki fungsi Bunga sangat kalian pada penting, suka kan bunga? Karena yaitu bunga tuh cantik. sebagai alat untuk perkembangbiakan Bunga ini fungsinya generatif untuk atau tumbuhan berkembangbiakan. biji. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Terakhir ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji serta sebagai cadangan makanan supaya biji berkecambah. Contohnya pada buah mangga terdiri dari daging Ini siapa buah yang dan suka biji. mangga? Bagian yang kita Pasti suka makan banget. adalah daging buah mangga dan bijinya dapat kita tanam supaya tumbuhan mangga tetap lestari.
Nah, bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan ada hasil dari biji. pembuahan yang Itu terjadi biasanya akibat penyerbukan ada di antara buah. serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan menjadi tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping satu disebut monokotil dan ada yang berkeping dua disebut dikotil. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bagian-bagian tumbuhan terdiri dari Apa aja tadi? Oh, simak ya. akar, Lalu ada apa? Yang kedua, batang. batang, Ya, pinter. Terus yang ketiga ada apa ya? daun, Bentar. Daun. bunga, Bunga. Terus ada apa lagi ya? buah, Buah. Terus ada satu lagi apa? dan biji. Nah, jadi itu ya adik-adik. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran dan fungsi yang berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Pada umumnya, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melestarikan kelangsungan hidup tumbuhan adalah biji. Nah, videonya sampai sini aja tadi karena kita udah tahu ya tadi ada bagian tumbuhan itu apa aja dan juga fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan tadi kan udah pada dengerin dia tuh. Kalau misalnya dengerin pasti tahu nih. Nanti kakak tanya loh. Nah, tuh. Nih kakak mau nampilin. Nih, kelihatan gak nih? Nih, sekarang kita bahas lagi yuk sama-sama supaya kalian lebih paham. Nih. Yuk. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah, oke. Dulu ya. Yang kelihatan iklan Shopee. Sekarang udah belum? Dah. Oke. Nah, jadi hari ini kakak mau setelah kalian belajar ini, kalian bisa tahu nih apa aja bagian-bagian tumbuhan, terus fungsinya itu apa. Oke, bisa? Kakak harus perhatikan nanti di akhir kakak punya misi buat kalian. Yang bisa jawab nanti kalian bisa jadi pemenangnya. Oke. Nih. Next ya, ada apa ya selanjutnya? Nih, apa saja ya bagian tumbuhan? Kira-kira coba kita lihat. Ternyata sebelum kita belajar tentang bagian tumbuhan, kita harus tahu nih, ternyata di Allah itu sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 mengenai Gede boleh di-mute dulu sayang. Nah, di sini ada yang bisa bantuin untuk bacain nggak ayatnya? Nah, kakak boleh minta tolong nggak? Kalau nggak ada yang mau, berarti kakak minta tolong aja ya. Nih, kakak boleh minta tolong sama Arik. Arik tolong bacain ya. Bisa? Bisa. Oke. Ayo baca. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dan hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Nah, ayo lanjutnya.
Selanjutnya, Udah. ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, Rik. Kelihatan nggak? Enggak. Yang mana? Ini yang maka kami keluarkan. Oh. Bentar. Oke. Enggak kelihatan. Di mana? Ya udah, kalau Rik ada nggak? Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu Berbagai berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran dan tanah yang baik. Tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Ya, Shadaqallahul Azim. Udah. Allah dan segala isinya. Terima kasih Arik sudah bantuin Kak Latifah ya. Nah, jadi adik-adik, ternyata Allah tuh udah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 bahwa kita itu harus menjaga kelestarian bumi. Salah satunya yang ada di bumi itu ada apa? Tumbuhan. Nah, kita harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Kita bisa mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Sehingga kita itu bisa tahu nih cara merawatnya dengan baik gitu. Jadi ini udah perintah Allah loh. Jadi kita harus bisa merawat tumbuhan. Tuh. Nah, selanjutnya ya. Di sini tadi kan udah disebutin ya di video. Di sini siapa yang mau sebutin bagian-bagian dari tumbuhan? Di sini udah ada contekannya sih. Coba Siva. Sebutkan dari gambar ini bagian-bagian tumbuhannya. Ada apa aja? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ada apa itu? Iya, Batang. betul. Lalu? Batang. Betul. Daun? Daun. Terus? Bunga. Bunga. Iya, pintar. Terus ada apa lagi? Buah. Dan terakhir? Biji. Iya, pintar. Malu ya? Nggak apa-apa ya. Oke, tadi kan udah kita bahas ya bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita ulang lagi fungsinya. Apa ya kira-kira fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini? Yang pertama di sini ada apa? Akar. Nah, fungsi dari akar yang pertama adalah dia bisa menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Kenapa sih bisa gitu? Kalau misalnya tumbuhan nggak punya akar, coba deh bayangin kalau ada angin yang kenceng banget. Yang ada tuh tumbuhan langsung roboh kalau nggak ada akar. Nah, fungsinya akar ini suatu saat jika ada yang senderan nih misalnya di pohon, nggak cepet jatuh pohonnya. Terus kalau ada angin yang kenceng, nggak cepet jatuh karena ada akar yang kuat menancap di dalam tanah. Tuh, fungsi dari akar. Yang kedua fungsinya dari akar, dia bisa menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, mungkin adik-adik sering ya, kita nyiram pohon. Nyiramnya kemana biasanya? Ke tanah kan? Nah, ternyata fungsi dari akar itu dia nanti menyerap nih air yang sudah kita kasih ke tanah, lalu dia bawa ke batang, dan nanti dari batang diedarkan deh ke seluruh bagian tumbuhan. Tuh. Yang ketiga, fungsi dari akar sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, contohnya apa di sini tanamannya? Ada wortel, lobak, dan ubi kayu. Mungkin kalian bingung ya, wortel kok maksudnya kok akar ada di dalam sebagai tempat simpan makanan? Jadi gini teman-teman, kalian bisa tahu, jadi kalian pernah lihat kan kalau misalnya wortel itu ternyata adanya di dalam tanah loh tumbuhnya, bukan di luar. Jadi dia ada di dalam tanah. Nah, itu sebagai tempat penyimpan cadangannya. Jadi kayak pengganti akar gitu.
tapi dia bisa diambil buahnya, seperti wortel. Nah, selanjutnya fungsi dari batang. Nah, batang ini juga spesial nih. Kenapa? Yang pertama dia fungsinya sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Nah, biasanya kan ada ranting-rantingnya gitu ya kalau batang. Nah, itu dia tempat tumbuhnya, ada daunnya, terus ada bunganya dan buah. Tumbuhnya itu di mana kalau bukan di batang? Di batang pastinya. Terus yang kedua, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, ternyata bukan kita doang nih yang butuh makan. Ternyata si tumbuhan juga butuh makan loh, tapi caranya berbeda. Kalau kita mah makan pakai nasi. Nah, kalau tumbuhan makannya bukan nasi, teman-teman. Nah, ketika kita menyiram, nah maka si akar itu akan meneruskan ke batang. Nah, dari batang dia akan mengangkut ke seluruh bagian tumbuhan seperti daun, bunga, supaya semua tumbuhannya bisa tercukupi nutrisinya. Nah, terus di sini juga dia juga bisa tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada ketela dan sagu. Mungkin kalian belum pernah ya lihat pohon sagu. Sagu itu biasanya adanya di dalam si batang itu, bukan nggak ada buahnya, tapi dia adanya di dalam batang. Biasanya orang-orang Papua nih yang suka makan sagu. Yang ketiga, ada fungsi dari daun. Nah, daun ini fungsinya juga spesial nih. Pertama, untuk melakukan pernafasan. Kenapa sih? Ternyata bukan kita doang nih yang nafas, ternyata tumbuhan yang nafas. Cuma kalau kita nafasnya kan kedengeran ya, kalau tumbuhan nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau di sini maaf ya, ini ada kesalahan, maksudnya fungsi daun. Nah, fungsi daun ini dia untuk bernafas. Nah, alat yang digunakan untuk bernafas pada daun disebut stomata. Nah, mungkin teman-teman nanti kita bisa pelajari itu lebih lanjut, tapi ini fungsinya itu untuk bernafas. Terus yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Nah, pembuatan makanan gimana sih? Bukan masak kayak ibu-ibu di dapur ya, bukan. Kalau masak ibu dapur pakai kompor, kalau ini enggak. Jadi prosesnya itu disebut fotosintesis. Tuh, jadi si tumbuhan ini bisa buat makanan buat dirinya sendiri ya, menggunakan bantuan dari cahaya matahari yang kita sebut sebagai fotosintesis. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Nah, penguapan ini sangat penting sebenarnya buat daun. Kenapa? Buat tumbuhan. Kenapa? Ketika kadang kan kalau misalnya hujan turunnya terlalu banyak, tumbuhan itu nggak boleh terkena air terlalu banyak. Yang ada bisa membusuk nanti. Nah, gunanya si daun ini dia akan menguapkan ke atas cahaya matahari sehingga tumbuhan tidak banyak nih menyerap air. Tuh, makanya kalau kita nyiram tumbuhan, jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, terus yang berapa nih ya? Keempat ya. Fungsi dari bunga. Yang pertama, fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Nah, biasanya beberapa tumbuhan itu berkembang biak menggunakan bunga. Lalu setelah itu bunga juga bisa digunakan sebagai hiasan. Biasanya mamah kalian suka kan menanam bunga. Gitu. Nah, biasanya suka pada menanam bunga ya karena bunga itu cantik. Nah, Tidaknya yang biasanya suka bunga. oh Jida suka bunga ya. Bagus kan bunga kalau kita tanam, kita rawat. Terus yang terakhir, bunga juga bisa sebagai pengobatan. Jadi ada beberapa bunga nih yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Hebat banget kan? Ini fungsi tumbuhan itu banyak banget. Terus ada di sini, nah terakhir udah. Terus kita harus bersyukur nih, kita harus bersyukur kepada Allah kita udah dikasih tumbuhan. Tumbuhan itu berguna loh buat kita. Apa gunanya? Jadi tumbuhan itu bisa mengeluarkan oksigen. Oksigen itu berguna untuk kita sebagai alat bernafas. Untuk bernafas kita, kalau nggak ada tumbuhan, kita akan sulit bernafas karena oksigennya jadi berkurang. Jadi kita harus merawatnya. Nah,
Lalu bagaimana ya cara kita untuk merawat tumbuhan? Yuk kita simak yuk. Di sini kakak punya videonya nih. Nih. Videonya nanti terakhir kalian harus simak ya video ini karena terakhir kita punya misi yang spesial supaya kalian bisa menangin misi ini. Kalian harus simak video ini baik-baik, bisa? Oke? Bisa. Oke. Nah, ini videonya ya. Nih, nanti ada misinya di akhir. Sekarang kalian simak dulu videonya. Para videonya udah. Nah, suaranya udah ada ya. Boleh kalian fokus dulu, cari tempat yang enak, baru kalian tonton videonya. Karena kita punya spesial hari ini. Ada ya suaranya? Suaranya ada ya? Hai, kakak akan membahas kehidupan sebuah pohon. Hai, lihat. Lihat berapa banyak anak pohon yang sudah kakak tanam. Orang-orang di lingkungan kakak mengadakan kegiatan menanam setiap bulan, di mana setiap orang harus menanam setidaknya satu pohon. Keren kan? Kamu mungkin bertanya, kenapa kita harus menanam pohon? Boleh kakak yang bertanya dulu? Menurut kamu, apa proses yang paling penting dari bertahan hidup? Bernafas tentunya. Bernafas dan menghirup oksigen adalah kebutuhan penting dalam hidup. Tubuh kita membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan berfungsi. Dan juga oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan dan pohon-pohon. Mereka menjaga udara tetap bersih dan memberikan perlindungan selama musim kemarau. Jadi kita Mereka bisa jadi rumah bagi banyak burung dan hewan. Akar pohon mengikat tanah dan menjaganya agar tidak hanyut. Tidak hanya itu, akar tumbuhan pohon juga bisa buat digunakan obat-obatan. untuk membuat obat. Dan yang paling penting, mereka banyak sekali manfaat dari tumbuhan dan pepohonan. Sulit untuk menulisnya satu persatu. Pohon dan tumbuhan adalah salah satu alasan mengapa ada kehidupan. Itulah mengapa kita perlu lebih banyak tumbuhan dan pepohonan. Apa kamu tahu? Menanam pohon adalah pekerjaan yang sangat mudah. Ada dua cara melakukannya. Kamu bisa mendapatkan tumbuhan kecil seperti ini dari kebun atau toko bibit, atau kamu bisa menabur biji tumbuhan langsung ke dalam tanah. Tapi, apa kamu tahu? Menanam anak pohon atau menabur biji saja tidaklah cukup. Mereka seperti bayi kecil. Kita sudah tanam, kita harus merawat. Kita harus merawat biji yang sudah disebar atau merawat tanaman kecilnya. Setelah menebar biji, kita harus menyiramnya secara teratur. Siramlah mereka, pastikan mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kita harus mengecek apakah tanahnya cocok untuk pertumbuhan biji. Nah, kita harus lihat jika semua kondisi sudah terpenuhi, bijinya akan mulai tumbuh, batang kecil, dan akar mulai tumbuh dari biji dan membentuk tunas. Tunas lalu tumbuh menjadi anak pohon dengan batang yang kuat, pohon kita. Daun yang lebat dan akar yang berkembang ke bawah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Saat tumbuhnya tumbuh semakin besar dan menghasilkan bunga yang cantik, lalu bunga itu berkembang menjadi buah. Itulah tandanya tumbuhan kecil kita sudah tumbuh menjadi pohon dewasa. Pohon dewasa terus tumbuh dan menghasilkan buah dan biji untuk ditanam menjadi lebih banyak pohon. Nanti dari buahnya itu tapi tunggu, bisa ambil bijinya. Apakah semua pohon yang kita lihat di sekitar kita tanam oleh manusia? Tidak semuanya loh pohon ditanam kamu oleh pernah manusia? Melihat tumbuhan kecil tumbuh di sekitar kolam? Atau tanaman rambat tumbuh yang merambat di dinding, semak belukar, tumbuh di sini dan di sana. Mereka tidak ditanam oleh manusia. Lalu bagaimana mereka bisa tumbuh? Siapa yang menyebarkan biji dan menanam tumbuhan kecil agar tumbuh di tempat-tempat itu?
Tumbuhan tidak bisa berjalan dan membawa biji mereka kemanapun. Mereka memiliki cara untuk Gimana menyebarkan ya cara bijinya. penyebaran bijinya? Yuk kita Beberapa lihat. jenis biji yang ringan Yang terbawa pertama, oleh angin atau air. terbawa. Beberapa biji lagi menempel pada bulu Terbawa hewan oleh dan burung terbawa atau oleh hewan mereka. lainnya. Bahkan manusia juga membantu menyebarkan biji loh. Mereka menempel pada pakaian atau Jangan kita sepatu. pernah bawa Lalu biji biji terus tersebut jatuh di di tanah. suatu tempat dan Akhirnya mereka mulai tumbuh Wah, dengan kita sudah sendirinya. menanam pohon. Jika kondisi di sekitar mereka ideal, yaitu jumlah sinar mataharinya cukup, jenis tanahnya sesuai, dan sumber airnya juga cukup, jika kamu mengikutinya, kamu akan menemukan bahwa kebanyakan kondisi ini dimanapun tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya. Kondisi ini memungkinkan biji untuk mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang lezat, bunga yang cantik dan indah. Hey, berbicara tentang bunga, Bunga apa yang paling kamu suka? Bunga favorit kakak, bunga mawar. Di Bunga Indonesia, bunga bisa tumbuh sepanjang tahun seperti bunga Nah, aster, ternyata bunga kertas, ada bunga yang bisa kembang tumbuh sepanjang sepatu. tahun. Tapi ada juga nih bunga yang hanya tumbuh Tapi di ada suhu bunga atau yang musim bisa tertentu. tumbuh di musim tertentu saja. Di Biasanya negara di Eropa, negara Eropa. saat musim dingin kita bisa melihat bunga Kita belum snowdrop pernah lihat mungkin dan mawar ya. Natal. Sedangkan bunga bakung dan tulip tumbuh di musim semi. Begitu juga dengan buah di Indonesia. Kita Kalau bisa buah makan ada mangga, nih setiap semangka, tahun, dan setiap buah pepaya tahun yang kita bisa lezat makan sepanjang terus. tahun. Tapi kalau buah pir seperti sama pir kiwi dan kiwi itu tumbuh di cuma musim dingin. Kenapa tumbuh di musim berbeda? Kenapa ya Alasannya kira-kira? adalah Sobat setiap jenis nih. bunga atau buah membutuhkan kondisi cuaca yang Setiap berbeda buah untuk dan tumbuh. bunga Nah, beberapa tanaman membutuhkan suhu tinggi, banyak sinar matahari, ada yang tanamannya harus sedangkan sinar tanaman mataharinya lain banyak, airnya hanya sedikit, membutuhkan sedikit ataupun sinar ada matahari, yang airnya banyak tapi dan butuh mataharinya banyak sedikit. kelembapan. Jadi tiap Kondisi yang tanaman dibutuhkan oleh beda-beda setiap ya. tanaman berbeda-beda. Dan musim tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan bunga dan buah, musim juga merupakan alasan kenapa daun berguguran. Kenapa ya daun suka Pohon seperti berguguran? pohon ash, maple, dan ek seringkali tidak bertahan Jadi dia saat musim dingin. menggugurkan Jadi daunnya mereka supaya dia menggugurkan bisa daunnya bertahan selama hidup. musim gugur. Terutama saat mereka memasuki musim dingin, beberapa pohon seperti pohon jati, pohon eboni menggugurkan daun-daunnya saat akan memasuki musim panas. Pada dasarnya, pohon menggugurkan daunnya untuk menghemat makanan dan energi. Ini adalah strategi untuk bertahan hidup pada kondisi dingin dan panas yang ekstrim. Akhirnya dia akan Ya, menggugurkan daunnya. tapi tenang supaya aja, bisa bertahan ini hidup. hanya bersifat sementara. Setelah kondisi ini berlalu, Tapi kalau udah maka kondisinya daun lebih hijau kecil baik, akan cuacanya muncul lebih tumbuh lagi. baik, dia akan tumbuh Pohon lagi. mulai menghasilkan bunga dan buah lagi. Dan kehidupan pun dimulai kembali. Belum. Paham. Paham. Ya, melaksanakan misi hari ini. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Belum. Siap? Siap. Siap. Nah, jadi misinya itu, nah, nih, kalian udah lihat belum di HP kalian masing-masing? Udah? Ada orang naik motor. Lihat gak? Lihat gak? Orang naik motor. Kelihatan gak? Ya, kelihatan. Lihat ya. Nah, jadi misinya adalah kalian harus menjawab pertanyaan supaya peserta kita itu bisa masuk sampai ke garis finish. Bisa? Bisa. Bisa. Nah, pertanyaannya kakak yang tunjuk ya. Pertanyaan yang pertama harus dijawab oleh Erik. Nah, Erik, coba baca pertanyaannya. Proses yang paling penting bagi tubuh manusia bertahan hidup adalah bernafas dan menghirup oksigen. Betul gak? Benar. Betul. Coba kita
Oke, boleh. Nanti gabung lagi kalau mau telepon dulu, Geda. Nih, udah kita pencet ya. Benar, kira-kira benar gak ya? Wah, ternyata motor kita maju. Berarti Ari kita. Tepuk tangan buat Ari. Yang selanjutnya, soal yang kedua. Coba Rahma yang jawab. Ayo, Rahma jawab. Apa ya jawabannya? Pertanyaannya baca dulu. Bagian pohon yang berfungsi mengikat tanah agar tanah tidak terbawa air hujan adalah Ayo apa? Batang, akar, cabang, atau ranting ya? akar pohon. Siapa tuh yang jawab tuh? Tadi Galip ya? Wah, hebat. Coba kita jawab ya. Benar gak ya akar pohon? Allah guys. Apa ya Ustaz? Nah, bentar ya. Ini keluar. Tadi lagi ada yang nelpon. Iya, nggak apa-apa, Geda. Bentar ya, ini kayaknya keluar nih. Nah. Yang tadi kita lanjutin misi yang tadi ya. Suaranya kedengeran nggak? Beneran. Tapi rada error. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Tadi, siapa yang mau jawab? Galip deh. Tidak seperti manusia, tumbuhan dapat tumbuh dengan baik meski tidak dapat nutrisi yang cukup. Benar ya? Benar. Kalau nggak dikasih benar, coba kita jawab ya. Salah. Salah ya. Yaudah, pertanyaan yang kedua sekarang. Geda. Bagian pohon yang berfungsi mengikat tanah agar tidak terbawa oleh air hujan. Jawabannya apa? Akar pohon. Akar pohon. Betul. Betul. Yang ketiga, coba Arik siapa? Rahma deh, Rahma. Fungsi pohon adalah melindungi dari terik matahari, mengikat tanah agar tidak longsor, rumah banyak hewan. Benar semua. Jawabannya apa? Woi, jawab woi. Atau yang lain mau jawab. Ariknya ini. Benar semua dong. Benar semua. Benar semua. Iya, Pin. Ya, kalau di depan ini yang ketiga nih. Coba Arik lagi deh. Arik, bibit atau biji tumbuhan tumbuh dengan ditanam saja. Benar gak? Kalau nggak dirawat dia bisa tumbuh emangnya. Salah. Salah. Yes, kita udah mau menang. Ayo selanjutnya. Siapa lagi? Syarif jawab gak? Semil coba ya jawab ya. Proses paling penting bagi manusia adalah bernafas dengan oksigen. Oksigen didapat dari mana? Ayo tadi. Yang bisa menghasilkan oksigen. Dari apa? Tumbuhan, pintar. Ayo kita tumbuhan. Jawabannya. Ya, Anda telah menyelesaikan di hari ini. Halo kita semua. Oke, selesai misi kita hari ini. Semuanya hebat, bisa menjawab dengan benar. Untuk Rahma, nanti lebih diperhatikan ya kalau ada video. Oke, bisa? Oke. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah belajar, terus kita udah menyelesaikan misi,
Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Masa nggak ada yang bisa? Tentang pohon. Iya, tadi pohon bagiannya apa aja? Boleh dong dikeluarin. Apa wajahnya nggak kelihatan nih? Pohon tadi bagiannya ada apa aja? Ayo kakak bantuin ya. Tadi ada apa yang pertama? Akar. Terus apa lagi? Batang. Lalu? Daun. Terus? Bunga. Nah, terus ada apa yang bisa kita makan? Buah. Pintar. Hebat semuanya. Nah, Biji. biji. Iya, pintar yang terakhir biji. Ada yang terlupa ya ternyata. Nah, jadi teman-teman nih, di sini kakak ada tugas buat kalian. Nah, nanti tugasnya adalah kalian harus mengisi LKS yang udah dibuat. Nanti kakak kirim ya lewat WhatsApp. Nanti ada soal, 3 soal. Kalian isi, nanti dikirim lagi fotonya lewat WhatsApp. Bisa? Bisa. Bentar. Nih, kakak pandu dulu ya cara ngisinya. Kelihatan nggak? Nah, di sini ada gambar tumbuhan. Nanti kalian sebutin ya. Nah, sebutin ini apa, lalu ini apa, dan ini apa, dan ini apa. Lalu yang kedua, kalian jelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan itu. Dan yang ketiga, kalian jelasin juga nih menurut kalian bagaimana ya cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Bisa? Siap? Siap gak? Ya. Oke, pintar sekali. Nah, seneng gak belajarnya hari ini? Walaupun libur, kita harus tetap belajar. Kita belajar sambil main aja. Mau udah atau kuis dulu? Kayak tadi. Oh ya, udah capek ya? Ya. Oke. Sekarang. Oke, kalau sudah berarti sebelum belajar kita harus sesudah belajar harus apa? Berdoa. Yo, siapa yang mau mimpin doa? Erik, mimpin doa ya? Ya. Oke, siap. Bye. Ya Allah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. Terima kasih Erik, Semil, Gaida, terus Galip, Syahrul, Rahma, Siva yang udah mau bantuin belajar hari ini. Makasih ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya, karena lagi banyak virus sekarang. Ya, salam ya buat mamanya. Oke? Dadah. Makasih. Assalamualaikum. Dadah. Oke, boleh meninggalkan Zoom-nya boleh.